Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Abad 21, Media Informasi dan Edukasi. Di video kali ini kami akan share terkait info dari pihak Kementerian Keuangan terkait jadwal pencairan TPG tunjangan profesi guru triwulan 2 tahun 2021 Bapak Ibu. Jadi, saat ini sudah banyak daerah yang sudah cair TPG TW1-nya. Itu kebanyakan cair di bulan Mei sampai sekarang di bulan Juni masih ada yang mau proses pencairan. Dan memang fakta masih ada beberapa daerah yang belum cair seperti itu. Entah pertimbangannya atau faktor apa sehingga daerah belum menyalurkan TPG guru ke guru-guru di daerah tersebut. Tapi sekali lagi sudah banyak daerah yang cair TW1. Sehingga sehingga kami rasa perlu untuk membahas bagaimana triwulan 2 Bapak Ibu. Nah, kami akan menyampaikan informasi terkait triwulan 2 sesuai dengan sumber yang kami dapatkan dan sumber itu valid seperti itu. Di tahun 2021 ini tunjangan profesi guru itu sudah dianggarkan oleh pihak Kementerian Keuangan. Jadi terkait isu atau wacana beberapa pekan ini yang sempat ramai bahwa tunjangan profesi dihapuskan itu tidak benar. Faktanya, di tahun 2021 ini pihak Kementerian Keuangan sudah menganggarkan. Itu ada dalam paparan Menteri Keuangan dalam kebijakan DAK Non-Fisik 2021. Ya, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Salah satu paparan dijelaskan bahwasanya jenis dana DAK Non-Fisik 2021 itu termasuk yang kami tandai ini ada 3 ya untuk guru. Dana TPG ya tunjangan profesi guru, dana tamsil tambahan penghasilan ini untuk guru yang belum sertifikasi, dan dana TKG atau tunjangan khusus guru yaitu tunjangan untuk guru yang mengabdi di daerah terpencil seperti itu. Nah, ini sudah pasti di tahun 2021 ada anggaran yang disiapkan oleh pihak kementerian seperti itu. Nah, selanjutnya terkait jadwal penyaluran TPG di 2021. Nah, untuk triwulan 1 itu disalurkan paling cepat di bulan Maret itu sebesar 30% dari pagu alokasi. Jadi paling cepat bulan Maret. Memang redaksi di peraturan seperti itu, paling cepat di bulan Maret. Tapi kadang pengalaman-pengalaman sebelumnya itu cair sekitar bulan April, Mei, bahkan Juni seperti itu. Nah, selanjutnya untuk termin 2, triwulan 2 itu cair paling cepat bulan Juni itu sebesar 25%. Sebesar 25% dari pagu alokasi. Itu paling cepat bulan Juni. Cairnya biasa sesuai pengalaman kemarin juga itu kadang bulan 7 atau bulan 8. Tapi kadang juga di bulan Juni ini sudah tersalur untuk TW2. Selanjutnya di triwulan 3 itu paling cepat bulan September sebesar 25%. Dan terakhir di triwulan 4 itu paling cepat di bulan November sebesar 20%. Untuk triwulan 4 ini kadang cairnya pas di akhir tahun, seperti di penghujung tahun di bulan Desember. Bahkan kadang di pas tanggal 31 Desember baru dana TPG triwulan 4 ini masuk ke rekening guru seperti itu. Nah, inilah jadwal-jadwal dari pihak kementerian. Kita berharap di tahun 2021 ini betul-betul bisa tepat waktu. Triwulan 1 itu di bulan Maret, triwulan 2 Juni, triwulan 3 September, triwulan 4 November. Kita berharap seperti itu supaya setidaknya lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya di mana penyaluran TPG ini sangat sering lambat masuk ke rekening guru seperti itu. Dan juga kita berharap tentu semoga ke depannya proses penyaluran TPG ini langsung dari pusat ke rekening guru. Tidak perlu lagi melalui daerah seperti saat ini demi mempercepat proses penyaluran. Jadi alurnya kira-kira sama dengan penyaluran dana BOS yang dari pusat langsung ke rekening sekolah. Oke, baik Bapak Ibu, juga TPG ini sudah menjadi program prioritas Kemdikbud di tahun 2021. Ini disampaikan langsung oleh Menteri Pendidikan Pak Nadiem Makarim. Berikut ini kami putarkan videonya. Di tahun 2021 apa saja program prioritas yang akan kita lakukan? Yang pertama adalah KIP kuliah dilanjutkan dan akan dilakukan berbagai macam pembaruan dan revitalisasi dalam distribusi KIP kuliah sehingga bisa benar-benar mendorong pendidikan berkualitas bagi penerus bangsa kita. Tunjangan profesi guru pun akan masih terus berjalan. PIP dan KIP sekolah yang sudah mengalami di tahun ini transformasi yang luar biasa bisa dirasakan di berbagai macam daerah bahwa kecepatan penerimaan PIP atau KIP di berbagai macam daerah itu sudah jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.
dan itu karena kerja keras dari tim sekjen kita. Terima kasih, alhamdulillah atas kerja keras Direktorat Pembiayaan Pendidikan. Dan juga tentunya layanan khusus pendidikan masyarakat dan kebencanaan akan terus kami akselerasi, dan bantuan pemerintah, pembinaan SILN dan bantuan pemerintah akan terus berjalan. Untuk berikutnya adalah program besar kita, yaitu digitalisasi sekolah dan medium pembelajaran. Kita akan menguatkan berbagai macam platform digital kita. Kita akan membuat layanan terpadu antara Kemendikbud, Kehumasan, dan media. Dan tentu saja dari sisi bahan ajar dan model media pendidikan digital akan menjadi akselerasi yang luar biasa, yang terdorong oleh pandemi dan akan terus kita lanjutkan. Dan yang terbesar adalah penyediaan sarana pendidikan, yaitu TIK, ya, dan proyektor kepada begitu banyak sekolah di Indonesia yang akan kita akselerasi tahun depan. Ini adalah salah satu pemberian laptop dan lain-lain untuk memenuhi akses digital kita dan transformasi digital negara. Berikutnya, prioritas kita berikutnya adalah pembinaan para peserta didik, prestasi, talenta, dan penguatan karakter. Ya, kita akan terus mengembangkan pendampingan, advokasi, dan penguatan karakter kita yang telah dipaparkan kemarin di Pusat Penguatan Karakter, dan juga dari sisi manajemen talenta dan prestasi kita. Pusat Prestasi Nasional kita akan benar-benar mulai berluncur tahun depan untuk bisa meningkatkan prestasi-prestasi akademik dan non-akademik para pelajar kita, dan juga pembinaan peserta didik. Yang berikutnya, prioritas kita adalah sekolah penggerak dan guru penggerak. Yang terbesar di sini adalah program guru penggerak untuk bisa kita memastikan bahwa masa depan kepala sekolah kita, pengawas kita, dan instruktur guru kita itu adalah yang terbaik, dengan mutu yang terbaik, dengan motivasi yang paling tulus untuk apa yang terbaik para guru-guru dan murid-murid kita. Sertifikasi guru tenaga pendidikan akan masih terus berjalan. Rekrutmen guru P3K adalah salah satu program terbesar yang akan kita lakukan tahun depan. Seperti yang kita sebut kemarin, kita sudah mencukupi kapasitas sampai dengan 1 juta, tapi yang akan diangkat menjadi P3K untuk semua guru honorer itu adalah yang lulus tes. Mohon teman-teman media memastikan bahwa walaupun kapasitasnya 1 juta, kalau yang lulus tes 1 juta berarti 1 juta yang akan diangkat. Kalau yang lulus tes 100.000 berarti 100.000 yang akan diangkat. Kalau yang lulus tes 200.000, 200.000 yang akan diangkat. Jadi mohon itu ditekankan untuk masyarakat agar mengerti. Tetapi perbedaannya adalah semuanya bisa mengikuti tes tersebut. Semua guru honorer akan diberikan kesempatan, dan bukan hanya 1 kesempatan, sampai dengan 3 kesempatan di tahun depan dan tahun berikutnya. Kita juga akan menggerakkan sekolah penggerak, di mana perubahan inovasi kurikulum dan transformasi sekolah akan kita mulai lakukan di berbagai macam kabupaten, dan juga organisasi penggerak akan kita mulai tahun ini dengan inovasi-inovasi, inkubator-inkubator dari berbagai macam organisasi masyarakat yang bergerak di dunia pendidikan. Berikutnya adalah peningkatan kualitas kurikulum dan asesmen nasional. Tentunya asesmen nasional adalah program terbesar di dalam program prioritas ini, di mana UN itu akan diganti dengan asesmen nasional, yaitu asesmen kompetensi minimum, numerasi literasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar, ya, menjadi mengakses sekolah-sekolah. Sekali lagi, ini suatu hal yang tidak akan berdampak kepada masa depan murid sama sekali. Ini adalah untuk kita memetakan kualitas pendidikan dan mutu sekolah di Indonesia. Pengembangan kurikulum berbukuan akan terus berjalan, dan juga pelatihan untuk kurikulum, inovasi kurikulum yang akan kita lakukan untuk para guru-guru, dan juga sosialisasi dan pendampingan yang akan kita lakukan untuk berbagai macam sekolah.